Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Egak di channel Egagology. Channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan wibu dan otaku dari sudut pandang wibu barokah. Ya, berbicara tentang anime, mungkin kalian pernah mendengar tentang anime Steins Gate. Ya, namun berbicara tentang Steins Gate, menurut saya anime ini memang bisa dikatakan salah satu anime yang cukup mengandung pesan yang sangat-sangat serius di dalamnya. Seperti misalnya di dalamnya ada cerita tentang teori mesin waktu. Dan ada juga beberapa teori-teori konspirasi seperti misalnya John Titor yang ketika internet belum terlalu masif sekarang, ada seorang pengguna web forum bernama 4chan memberitakan ataupun dia menceritakan di dalam forum tersebut bahwa ia adalah seorang penjelajah waktu. Nah, di anime ini semua hal-hal tersebut dimasukkan sebagai sebuah teori konspirasi. Ada juga tentang cerita tentang fakta bahwa CERN alias lembaga sains yang ada di Eropa membuat sebuah alat yang dikatakan di anime ini alat tersebut bisa membuat sebuah lubang hitam ker kalau di dalam anime ini ya. Kalau di dalam anime ini disebut lubang hitam ker yang akan membuat kita bisa menjelajahi waktu ke masa lalu. Ya, di dalam kehidupan nyata sendiri CERN itu benar-benar ada dan alatnya pun benar-benar ada. Bahkan kasus ini pernah diprotes ataupun didemo oleh para masyarakat di Eropa, di mana organisasi sains tersebut berdiri, karena dianggap ataupun dikhawatirkan alat tersebut ataupun apa yang diceritakan di dalam anime Steins Gate tersebut menjadi kenyataan, di mana lubang hitam benar-benar ada dan benar-benar terjadi, maka ia akan menghisap seluruh alam semesta. Itulah yang dikhawatirkan, walaupun meskipun hal tersebut dibantah oleh para peneliti di pusat sains tersebut. Namun kita tidak akan membahas lebih jauh tentang anime Steins Gate pada pembahasan kali ini. Yang akan kita bahas adalah anime berjudul Occultic 9. Ya, anime ini sendiri adalah salah satu bagian dari, bisa dikatakan anime ini adalah satu universe dengan Steins Gate, karena sang pencipta ataupun sang autor dari kedua anime ini, ya bisa dikatakan anime ini kan terinspirasi ataupun diadaptasi dari visual novel berjudul sama, yaitu Steins Gate dan juga Occultic 9. Meskipun Occultic 9 ini diangkat dari light novel dari sang autor itu sendiri, yaitu yang bernama Chiyomaru Shikura, yang merupakan bos ataupun pemimpin dari perusahaan bernama Chiyomaru Studio yang menciptakan Steins Gate dan Occultic 9 serta anime dan visual novel yang terafiliasi ke dalam universe berjudul Science Adventure. Ya, di Occultic 9 ini sendiri bisa dikatakan anime ini ceritanya cukup berbeda dengan Steins Gate yang lebih menceritakan tentang ilmu ataupun teori-teori mesin waktu dan juga garis waktu. Sedangkan di cerita Occultic 9 ini 180 derajat sangat bisa dikatakan lompatan yang sangat jauh dari cerita tersebut, karena anime ini justru membahas tentang ilmu gaib. Ya, meskipun anime ini
membahas tentang ilmu gaib, namun sama sekali tidak ada unsur-unsur gaib di dalam anime ini. Karena inilah yang menariknya, anime ini membahas tentang ilmu gaib secara ilmiah. Di dalam adegannya bisa dikatakan cukup sesuai dengan ajaran Islam tentang pembahasan tentang jin. Karena di dalam Islam sendiri kan kita mengenal bahwa jin itu bisa merasuki ataupun berjalan di aliran darah. Nah, di dalam anime ini sendiri, jin ataupun roh itu dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik yang bisa dipecah ataupun dimanipulasi oleh manusia. Wow, sungguh sangat-sangat menarik sekali, bukan? Dan di anime ini bisa dikatakan anime ini ceritanya cukup dark karena baru saja di episode 1 dan di detik pertama kita sudah diperlihatkan bagaimana kasus bunuh diri massal 256. Dan ternyata di balik kasus tersebut di episode-episode selanjutnya baru semua puzzle-nya terkumpul di pertengahan jalan di anime ini, bahwa kasus tersebut memiliki konspirasi yang cukup ataupun organik. Ya, karena ternyata bunuh diri tersebut direkayasa oleh para ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian secara misterius di dalam sebuah organisasi yang saya lupa nama organisasinya apa, namun organisasi tersebut ternyata diceritakan bahwa mereka meneliti bagaimana caranya roh itu bisa menjadikan manusia menjadi abadi dan hidup selama-lamanya di dunia. Dan dengan begitu akhirnya manusia di anime ini mendapatkan sebuah keabadian karena roh tersebut tidak terikat dengan materi ataupun. Dan salah satu yang menarik juga di anime ini adalah tentang frekuensi waktu dan juga perbedaan waktu antara dunia roh dan juga dunia manusia, di mana diceritakan bahwa salah satu roh yang entah, saya juga tidak tahu karakter ini awalnya karena apa dia akhirnya menjadi roh dan terjebak di dalam penelitian itu, dan akhirnya dia menjadi jin yang membantu salah satu peramal di anime ini. Ia menjelaskan bahwa perbedaan antara ketika ia menjadi manusia dan juga ketika ia menjadi roh itu sangat-sangatlah berbeda. Dimana ketika ia menjadi manusia, waktu berjalan sangat biasa saja dan tidak ada perbedaan sama sekali. Namun ketika ia menjadi roh, perbedaan waktu sangat-sangatlah terasa cepat, dan ketika ia kembali ke tubuh aslinya, yaitu tubuh manusia, semua itu terasa sangat-sangat lambat, alias apa yang dilakukan ia ketika ia menjadi roh sama sekali tidak memiliki dampak waktu ketika ia menjadi manusia, sehingga ketika ia kembali ke tubuh manusianya, ternyata ia hanya pergi selama 1 menit. Padahal ia diceritakan ketika menjadi roh itu telah melewati waktu selama berhari-hari. Ini mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di dunia roh dan juga di dunia manusia sangat berbeda antara frekuensi waktunya, dan perbedaan waktu sangat-sangat mencolok di kedua dunia tersebut. Ya, ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam tentang misalnya seperti mungkin kita mengenal dunia sesudah kematian. Misalnya seperti di padang mahsyar nanti
kita akan dikumpulkan di suatu padang yang bernama Padang Mahsyar, yang dimana matahari sangat-sangat dekat dengan kita. Dan itu kan dikatakan waktunya adalah 1000 tahun atau ya sekitar 1000 tahun di dunia manusia. Dengan kata lain, ada perbedaan waktu yang sangat signifikan antara dunia di Padang Mahsyar dan juga di dunia manusia. So, mungkin itu saja dulu pembahasan kita hari ini tentang pesan-pesan dan ajaran Islam yang terdapat dalam anime ini, yaitu anime Occult 9. Jika ada kritik dan saran, silakan kalian tambahkan saja di komen di bawah ini, dan juga jangan lupa like dan subscribe serta share video-video kami ke grup chatting komunitas kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya.